Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Fa innal khairal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa tifillah rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin sekalian. Alhamdulillah, dalam kesempatan sore hari ini kita bisa bermuwajahah kembali bertatap muka di tempat yang mulia ini guna mengadakan majelis ta'lim, yakni untuk memperdalam pengetahuan dan pengertian agama kita. Liyatafaqahu fid din, karena kita sadar bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki hamba-hambanya untuk menjadi baik, maka akan dipahamkan dengan pengertian-pengertian agama. May yuridillah bi khair yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi baik, yufaqihu fiddin, maka Allah akan memberikan kefakihan, kepahaman tentang beragama. Sedangkan ketika kita tidak belajar, ketika kita tidak mengkaji, tidak mau mengaji, maka secara sunatullah jauh mungkin akan disebut sebagai paham terhadap agama kita. Untuk dikatakan sebagai orang yang faqihuddin, memahami agama itu mungkin ya amat sulit. Maka dari itu kita berusaha berikhtiar. Salah satunya adalah dengan mengadakan kajian seperti ini, yang insya Allah kalau kita lihat secara zahir mungkin sangat sederhana, biasa saja, tetapi kita bisa melihat secara hakikat bahwa Rasulullah SAW ya memberitakan sesuatu yang gaib tentang bagaimana majelis taklim, wabil khusus yang diadakan di masjid-masjid Allah, mempunyai fadilah yang begitu agung, yang begitu besar, sehingga ini memotivasi kita untuk senantiasa belajar dan belajar. Dan kita khusus setiap malam Selasa mengkaji tentang kitab Bulughul Maram, kitab fikih ya, kumpulan hadis-hadis fikih, baik itu yang terkait dengan ibadah mahdhah maupun muamalah. Bulughul Maram min adillatil ahkam, kitab Bulughul Maram min adillatil ahkam, dari pertimbangan-pertimbangan hukum, atau dari sisi, dilihat dari sisi hukum-hukumnya ya. Jadi Ibnu Hajar Asqalani ini biasa ya memberikan mengarang buku yang begitu banyak sekali, dan salah satunya adalah kitab Bulughul Maram ini. Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafidh Ahmad bin Ali ya sebetulnya gitu. Kemudian sering disebut dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani, seperti itu. Dan kita sudah masuk sampai kemarin terakhir itu bab sholatul musafiri wal maridi, yaitu bab sholat orang yang sedang musafir dan sakit. Ya, satu bab yang disendirikan oleh Imam Ibnu Hajar ini ya. Sholat pengertiannya tentunya sudah kita pahami bersama. Kalau secara umum ahli fikih menyatakan sholat adalah ibadah yang dimulai dari takbiratul ihram kemudian diakhiri dengan salam, dengan kaifiat tertentu, bacaan tertentu seperti itu ya. Kemudian musafir, al-musafir artinya orang yang berada di dalam perjalanan. Orang yang berada di dalam perjalanan artinya menempuh suatu jalan yang
harusnya kita paham dan mengerti itu disebut safar, ya, disebut musafir. Mulai kapan kita disebut musafir? Nah, di situ rupanya ada beberapa pandangan dan perbedaan pendapat di antara ulama-ulama ketika menetapkan tentang jauhnya atau mulainya disebut sebagai seorang musafir. Ada beberapa pendapat tentunya, ada yang mengatakan bahwa batas minimal itu adalah 80 km dari batas kota begitu. Ada yang 90 km, ada yang 120 km, ada yang perjalanan 3 hari 3 malam seperti itu. Nah, akan tetapi ketika kita melihat dasaran-dasaran ataupun hadis-hadis yang dikemukakan, yang juga salah satunya nanti kita bisa melihat di sini bahwa Rasulullah mulai mengqashar ataupun bisa dikatakan sebagai musafir itu justru nampak sangat pendek sekali ya. Ini tapi tergantung kepada pemahaman kita sendiri. Hanya kemarin disampaikan salah satu amyal ya, 3 mil saja atau 3 farsah karena perawinya lupa ya. Dalam artian dia terlupa apakah 3 mil atau 3 farsah. Kalau 3 mil otomatis kurang lebih 1 mil itu kan 1,8 kan begitu ya kurang lebih. Berarti kalau 3 mil itu kurang lebih ya 5 kilo atau 6 kilo saja begitu. Sedangkan atau jauh-jauhnya misalnya anggap saja 2 kilo ya 1 mil itu. Kalau 3 kilo cuma 6 kilo saja begitu. Gitu. Sedangkan farsah itu 1 farsah sama dengan 3 mil. Ya. Berarti 3 farsah itu 6 kali 3 saja 18 km kurang lebih dari batas kota. Karena memang tidak ada batasan yang pasti di dalam penetapan ukuran musafir ini, ada sebagian ulama seperti Imam Ibnu Taimiyah kemarin menyatakan bahwa batasannya adalah sesuai uruf atau adat umumnya orang disebut musafir, tidak harus jaraknya sekian-sekian. Tetapi dengan mengambil minimal itu tadi 5 kilo, kalau sudah dianggap sebagai musafir umumnya, maka disebut musafir. Lebih dari 5 kilo kalau itu dikatakan bukan perjalanan safar, maka bukanlah disebut musafir seperti itu. Maka jalan tengahnya kalau kita mau ikhtiyat, ikhwati fillah rahimakumullah, apalagi perjalanan sekarang cukup lancar dan cukup relatif mudah dibandingkan terlebih dahulu, maka bisalah kita mengambil yang pada umumnya mengatakan sebagai ikhtiyat, yaitu kurang lebih 80 kilo atau 90 kilo itu. Kalau Lajnah Daimah Arab Saudi biasanya rata-rata ya, misalnya Syekh Al-Utsaimin, Syekh bin Bas, itu ketika ditanya kurang lebih 80 kilo memberikan batasan sebagai musafir itu ketika pergi dari batas kotanya, 80 kilo dari batas kota. Juga dikonversikan dari hadis yang menurut Imam Nawawi memang hadisnya riwayatnya lemah, yaitu ketika Rasulullah SAW sedang berhaji wada, beliau bersabda tentang orang-orang yang ada di Mekah supaya tidak mengqashar sholat, melainkan sudah melewati daerah Al-Uswan. Dari Makkah Al-Uswan itu jaraknya kurang lebih memang 89 kilo, ya 89 kilo. Atau dari Taif ke Mekah, atau dari Jeddah ke Mekah, hampir sama jaraknya, kurang lebih 85 sampai 90 kilo seperti itu. Ya rata-rata ulama jumhur mengatakan bahwa batasan itu kurang lebih 90 kilo dari batas kota itu tadi. Itu hanya bentuk ikhtiyat, bukan jarak yang pasti. Karena tadi ada kemarin yang terakhir kita sampaikan itu hadis yang keempat dari bab ini, yaitu babu sholatul musafiri wal maridi, bab tentang sholatnya orang musafir dan orang yang sakit. Hadis yang keempatnya disebutkan wa an Anasin radhiyallahu anhu qala
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja masiratan salasati amyalin au farasik sholat rokaatain, rawahu Muslim. Jadi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut Anas bin Malik, ya, apabila keluar idza kharaja masirata salasati amyal, mengadakan perjalanan 3 mil, ya, au farasih atau 3 farsah begitu. Maksudnya di sini karena bingung dalam syarah hadisnya, karena rawinya ini bingung apakah 3 mil atau 3 farsah begitu, maka di sini dikatakan salah satu amyalin au farasih begitu, sholat rokaatain, beliau sholat 2 rakaat, maksudnya mengkosor, mengurangi jumlah rakaat-rakaat yang 4 itu menjadi 2, jadi sudah dikosor, padahal jaraknya itu baru kurang lebih 3 mil saja, yaitu ya antara 5-6 kilo saja dari batas kota begitu. Tetapi sebagian ulama ahli hadis memberikan syarah juga, hadis ini bukan batasan safar, tapi batasan mengkosor sholat ketika safar begitu. Ya penjelasannya, ya. Ada yang dijelaskan seperti kalau safarnya jauh, misalnya ke Mekah begitu, ke mana itu Sam, ya, sebelah sana utaranya Madinah kan gitu, ya. Misalnya seperti itu, kalau Rasulullah mengadakan perjalanan atau ke suku-suku lain yang jaraknya itu menurut ulama tadi yang jumhur itu 90 kilo, mulai mengkosor sholatnya itu dari ketika keluar kota kurang lebih 3 mil atau kurang lebih 3 farsah tadi, begitu penjelasannya. Tetapi secara letterlek juga boleh diartikan bahwa berarti di situ sudah mulai disebut safarnya, sehingga otomatis menjadi safar, batasan jarak safar itu sendiri begitu, ya. Disitulah antaranya beberapa pandangan-pandangan ulama yang terkait dengan masalah musafir ini, sehingga batasannya memang tidak pasti, tidak ada yang menetapkan Rasulullah memastikan jarak safar itu segini-segini, tidak, tetapi berdasarkan pandangan para sahabat ketika melihat Rasulullah mulai melakukan namanya kosor, dan sedangkan kosor itu wajib ketika safar, tidak boleh orang mengkosor ketika dalam mukim, tidak boleh seperti itu kan gitu, ya. Itu jelas sekali. Berbeda dengan jamak nanti, bahkan jamak ketika ada urusan yang sangat menyibukkan, bisa jadi orang mukim diperkenankan menjamak, tetapi tidak diperkenankan untuk mengkosor seperti itu, ya. Kemudian sekaligus nanti otomatis, ya, untuk kosor itu adanya di dalam surat An-Nisa, untuk jamak itu adanya di dalam hadis begitu. Jadi berbeda. Tetapi dua-duanya akhirnya dalam praktek sekaligus jamak dan kosor, atau kosor dan jamak. Maka orang menyebutnya sholatnya jamak kosor gitu. Di jamak waktunya, ya, kemudian dikosor jumlah rakaatnya. Nantinya akhirnya seperti itu juga, gitu. Baik, kita lanjutkan hadis yang kelima. Wa anhu, maksudnya dari Anas juga, radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, qala, berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami sedang keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minal Madinati ilal Makkah, dari Madinah menuju Makkah. Beliau bercerita seperti itu. Fakana yusolli rokataini, maka adalah beliau sholat rokataini, 2 rakaat, hatta rojana ilal Madinah, sampai kami pulang kembali ke Madinah. Muttafaqun alaih, artinya Imam Bukhari dan Muslim mencantumkan hadis ini di dalam kitab sahihnya. Walafdhu lil Bukhari, tapi lafaz ini adalah bagi Bukhari, artinya lafaz ini adanya di kitab Imam Bukhari. Mungkin di lafaznya Imam Muslim, ya, berbeda sedikit, maknanya sama seperti itu. Jadi ini memberikan keterangan bahwasanya safar itu dulu ketika saya masih belajar menangkap apa yang disampaikan Ustadz, safar itu kan orang dalam perjalanan.
Jadi orang dalam perjalanan itu artinya ketika berjalan, gitu, dalam perjalanan. Jadi kalau sampai tujuan sana, misalnya Surabaya, pas di Surabaya itu bukan musafir karena sudah sampai tujuan begitu. Pikiran saya waktu itu kan begitu. Tapi ketika kita melihat nas-nas dari hadis Rasulullah SAW, orang disebut safar itu mulai dia berangkat tadi, keluar sampai kurang lebih 3 mil atau 3 farsah dari batas kota, kemudian sampai tujuan, sampai kembali seluruhnya disebutnya safar begitu. Ya, walaupun sudah sampai di sana, dengan selamat, kemudian bertemu saudara-saudaranya atau sudah tinggal di sana diam, tidak berjalan lagi begitu. Sampai tujuan tetap saja dinamakan sebagai musafir. Gitu. Maka dari itu beberapa ulama membawakan beberapa riwayat yang artinya riwayat itu sampai kepada sahabat saja. Ada sahabat itu yang berniaga sampai ke luar negeri ya, luar negeri Makkah Arab waktu itu. Mungkin sampai setahun 2 tahun baru pulang. Selama itu juga ya batasannya ya karena dia tidak pengen menetap di tempat yang dia berbisnis itu. Selagi dia tidak ingin menetap di tempat yang dia tinggali untuk berbisnis itu, maka selama itu juga disebut sebagai musafir. Begitu. Sampai tahunan, ada setahun 2 tahun begitu, ada cerita-cerita riwayat itu, dan sahabat itu mengkosor ya di dalam sholatnya. Kecuali kalau tadi nanti ya ikut dengan imam yang sebagai orang mukim, maka wajib untuk mengikuti imam setempat walaupun posisinya sebagai musafir. Kenapa? Ya karena ju'ilat imam liyutamma bihi, dijadikan imam itu untuk diikuti begitu. Kalau dia takbir, maka takbirlah. Fa idza kabara fakabiru. Apabila takbir, takbirlah. Fa idza raka'a faraki'u. Apabila rukuk begitu. Demikian sampai salam. Apabila salam baru salam begitu maksudnya kita. Ya, jadi kita memutuskan dari jamaah itu rupanya musafir tidak kuat ya sebagai satu alasan uzur syar'i untuk melepaskan diri dari jamaah atau dalam sholat berjamaah itu tidak ya. Bahkan kalau ada misalnya anak yang nangis, imamnya mempercepatkan gitu. Kalau imamnya nggak mempercepat, baru boleh memisahkan dari jamaah, mempercepatkan begitu. Atau ada urusan lain yang sifatnya itu nggak bisa ditunda seperti itu, maka dia melepaskan diri dari berjamaah. Tapi musafir tidak kuat untuk sebagai alasan melepaskan diri dari jamaah ketika sholat ya, ketika kita mengikuti imam mukim. Sholat isya-nya ya 4, jangan mentang-mentang kita musafir pas ikut yang mukim baru 2 rakaat ya kemudian kita salam sendiri. Nah, itu tidak diperkenankan ya, namanya memisahkan diri dari jamaah. Di sini diberi penjelasan Fajana yusolli rokataini hatta roja'na ilal Madinah, sampai kami pulang kembali ke Madinah. Demikian nanti hadis-hadis yang akan datang insya Allah ya. Rasulullah memerintahkan kepada orang-orang Makkah karena beliau bentuknya sudah hijrah, artinya sudah menjadi musafir ketika ke Makkah, kan sudah pindah di Madinah gitu, hijrah itu. Hingga ketika datang di Makkah beliau menjadi seorang musafir. Maka ketika sholat kan beliau menjadi imam karena nggak ada yang berani ketika ada Nabi menjadi imam kan begitu. Sehingga kemudian Nabi bersabda untuk orang Makkah maka sholatnya harus tam. Artinya Nabi sebagai musafir mungkin 2 rakaat salam untuk sholat isya misalnya. Maka disuruh untuk menambahkan bagi yang mukim sehingga menambah 2 rakaat supaya tam menjadi 4 rakaat seperti itu ketentuannya. Baik, kita lanjutkan lagi. Hadis yang ke-6 dalam bab ini, wa an ibni Abbasin radhiyallahu an, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhoinya, qala berkata, aqama nabiyyu tis'ata asyara yauman yaksur ya, wa fil lafdin bi Makkah tis'ata asyara yauman, rawahul Bukhari. Jadi ini menjelaskan dari hadis sebelumnya bahwa ketika Rasulullah mengadakan perjalanan dari Madinah menuju Mekah,
Kalau Ibnu Abbas ini memberikan penjelasan lamanya Rasulullah tinggal di Makkah saat itu. Aqoman Nabi sallallahu alaihi wasallam berada ya tis'ata asyara, yaitu 19 hari yauman yaksur, dan beliau selalu mengqosor dari sholat yang empat tentunya yang kita pahami, karena mengqosor itu mengurangi, dan yang dikurangi itu yang empat saja, yaitu zuhur, asar, dan isya. Sedangkan maghrib adalah pengganjil atau witir, sholatnya siang, kemudian karena subuh tetap, dan kemarin dalam hadis disampaikan bahwasanya bacaannya dipanjangkan untuk subuh itu ya. Jadi tidak ada pengkosoran, pengurangan, jadi tetap. Wa fil lafdin, di dalam lafaz yang lain, bima kata beliau tinggal di Mekah tis'ata asaro yauman, ya 19 hari, ada harinya di sini ya penjelasannya. Ya, tis'ata asaro yauman, sama tis'ata asaro yauman, rawahul Bukhari. Terus kemudian di hadis yang lain, wa fi riwayatin li Abi Dawud, melalui Imam Abu Dawud dalam kitabnya dikatakan sab'a asaro, yaitu 17 hari. Ya, jadi berbeda-beda, tetapi menunjukkan bahwa Rasulullah itu tinggal belasan hari gitu ya. Yang lebih kuat kalau ditarjih tentunya riwayat yang dari Imam Bukhari Muslim tentunya ya, secara periwayatan dibandingkan Abu Dawud ini. Tetapi sebagai penguat bahwasanya di situ Rasulullah tinggal belasan hari. Wa fi ukhra khamsa asra. Ya, di hadis yang lain itu 15 hari. Jadi kalau dibahasakan kita kurang lebih begitu ya. Kurang lebih 15 hari. Ada yang cerita waktu itu Rasulullah kurang lebih begitu. Ya, 17 hari. Ada yang cerita kurang lebih 19 hari begitu. Ya gitu ya, dari periwayatan-periwayatan yang ada itu ya, tetapi menunjukkan bisa jadi memang Rasulullah di suatu hari yang lain begitu memang 15 hari, di suatu hari yang lain juga memang 17 hari, dan di suatu hari yang lain lagi ya itu adalah 17 hari, misalnya begitu. Bisa jadi juga begitu, mungkin yang 19 hari ini pada waktu haji wada kan, seperti itu. Kalau yang 17 hari mungkin waktu umroh begitu, ketika beliau umroh misalnya, seperti itu kan gitu. Beliau umroh kalau nggak salah 4 kali, yang berhasil itu 3 kali kalau nggak salah, karena sekali kan dihalangi oleh orang-orang kafir, tidak boleh masuk waktu awal-awal sekali itu. Demikian. Kemudian walahu an Imran bin Husain, dan baginya dari Ibnu Abbas juga, tapi ini dari Abu Dawud dikatakan dhaif, adalah samania asrah, kurang lebih 18 hari, dikatakan dhaif ya di sini. Yang sahih tadi malah dikatakan yang sab'a asrah, kurang lebih 17 hari atau 15 hari tadi. Kalau yang atas lagi, yang lebih kuat lagi tadi dikatakan adalah tis'ata asaro, 19 hari gitu, seperti itu ya. Walahu an Jabir aqama bitabuk isrina yauman yaksur sholah. Ini beda lagi halnya ketika perang Tabuk ya. Dikatakan di sini beliau menetap di Tabuk ya. Perang Tabuk salah satu perang yang sangat melelahkan ya, terjadi pada musim panas, tempatnya jauh, musuhnya lebih besar sekali ya. Bahkan penduduk Madinah waktu itu hampir ikut semuanya kecuali 80 orang lelaki saja yang kuat-kuat itu yang tidak ikut. Di antaranya adalah Malik bin Ka'ab bin Malik ya, seperti itu. Ini perang yang sangat berat sekali, memerlukan banyak biaya, perjalanan jauh, dan bekalnya harus banyak, seperti itu. Maka aqama bi Tabuk, dikatakan di sini Rasulullah SAW menetap di Tabuk isrina yauman, 20 hari. Yaksur sholah, beliau senantiasa mengqosor sholat ya. Warwatuhu siqat, periwayatannya ini jalurnya siqat ya, jalurnya kuat. Illa annahu tulifa fi
waslihi. Hanya saja dia itu diperselisihkan tentang wusulnya, ya. Wusulnya itu sampainya kepada Nabi, cerita itu, ya. Tetapi secara ini dari sahabat kuat, ya, dari sahabat, ya, sampainya itu, ya. Mauquf sampai sahabat saja yang menceritakan, tetapi di sini diperselisihkan tentang apakah Nabi betul-betul seperti itu atau tidak seperti itu, ya. Itu ada perselisihan gitu, ya. Wa fi riwayatil Hakim fil arba'ina bi isnadin sahih, ya, diriwayatkan di dalam riwayat Al Hakim fil arba'in, dalam kitab arba'in, ya, isnadnya sahih, sholat zuhra wal asra summa raqiba, ya. Sini lompatnya. Oh, belum nanti, ya, setelah ini, ya. Baik, sampai di sini pemandangan kita bahwasanya kalau kita perhatikan bahwasanya Rasulullah juga para sahabat ketika posisinya dalam safar itu condong kepada sholat itu diringkas, ya, sebagai rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan kita mengada-ngada memperingan-ringan sendiri, tidak, tetapi ini ketentuan daripada syariat. Jadi secara hukum agamanya sudah ada jelas, kuat sekali penunjukannya, ya, bahwasanya kita disuruh mengqashar sholat yang 4-4 ketika dalam musafir. Bahkan kemarin disampaikan juga berbuka untuk saumnya, ya, karena merupakan sebagai bentuk hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat suka, gembira sekali apabila rukhsahnya itu diterima, ya. Kemudian seperti gembiranya orang yang ketika maksiatnya itu ditinggalkan, begitu. Atau kemarin ada tambahan lagi, Allah itu sangat suka sekali pemberiannya itu diterima, yaitu bentuknya rukhsah itu seperti orang yang menjalankan azimah, ya, seperti orang yang menjalankan azimah dilaksanakan. Azimah itu apa? Azimah itu fardu di atas fardu, gitu, ya, wajib di atas wajib. Kalau kita misalnya adalah sholat Jumu'ah, begitu, nah, seperti itu adalah azaim, termasuk daripada azimah, ya, sesuatu yang sangat keras perintahnya supaya dilaksanakan. Jadi artinya dalam hal ini nampaknya keringanan ini lebih baik kita ambil, rukhsah ini, keringanan ini, ya, dibandingkan kita misalnya sholat tam. Karena sholat tam itu diperselisihkan di dalam safar, justru diperselisihkan, gitu, ya. Tetapi adanya qashar itu tidak diperselisihkan. Selama itu sudah pasti sebagai musafir, tidak diperselisihkan kita mengqashar sholat, dan itu mafhum atau maklum, ya, bagi ulama maupun orang-orang yang mengerti akan ketentuan agamanya. Insya Allah demikian. Jadi lebih baik kalau kita berada dalam posisi musafir, walaupun tidak dalam ketakutan, walaupun sangat mudah perjalanan itu juga, ya, seminimal-minimalnya batasannya anggaplah kita ihtiyat, hati-hati, itu kurang lebih 80 km dari batas kota, maka sudah selayaknya kita diperkenankan, ya, mengqashar tadi. Kalau di hukumnya apa? Ya, kita sebut saja supaya mudah, sunnah muakkadah, gitu, ya, sunnah yang sangat dianjurkan sekali. Karena pada asalnya kalau kita kembali sholat seperti sholat duhur 4 rakaat, ya boleh, sah juga, begitu loh. Tetapi ketika mengambil 2 rakaat, ya, ketika kita tidak mengikuti imam mukim, maka itu yang dicontohkan Rasulullah. Artinya kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dan beliau selama 20 hari bahkan ketika berada dalam musafir, sampai di Mekah tujuannya juga sudah sampai di sana, tetapi posisinya tetap sebagai musafir, sehingga beliau tetap mengqashar sholat, begitu, ya. Jadi ini adalah suatu hal
sekali lagi bagi kita semuanya keringanan yang justru memudahkan kita semuanya di dalam pelaksanaan beribadah kepada Allah tanpa mengurangi nilainya. Ingat, jangan dianggap oh kalau mengqashar itu nilainya kurang dong karena 4 dibanding 2. Oh, tidak seperti itu hitungan Allah SWT kan gitu ya. Bahkan tadi yang mengqashar bisa mendapatkan lebih banyak ya, karena Allah senang kan begitu ya. Allah sangat menyukai sekali. Baik, kita lanjutkan kembali. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah SAW idza irtahala fi safarin qabla an tazigha samsu, ya, adalah Rasulullah SAW idza irtahala fi safarin, apabila beliau mulai berangkat di dalam safar, qabla an tazigha samsu, sebelum matahari condong ke sebelah barat maksudnya gitu. Sebelum duhur maksudnya gitu ya, bahasa letterleknya. Ya, akhir duhra, beliau mengakhirkan duhur ila waktil asr, sampai waktu asar. Jadi begini, pemahaman saya awalnya sebelum berangkat Rasulullah dari kampung, misalnya kampung kita, kampungnya Rasulullah gitu, sebelum berangkat, kalau itu matahari belum condong ke arah barat, artinya belum masuk duhur, beliau berangkat aja begitu. Awalnya seperti itu. Atau mungkin memang nanti ada penjelasan seperti itu, saya cek ulang. Tetapi yang dimaksud daripada penjelasan ahli hadis di sini yang saya ikuti salah satunya adalah Ustadz Abdul Qadir Hasan, memberikan penjelasan catatan kakinya. Ketika Rasulullah istirahat di dalam safar, ketika mengadakan perjalanan kan sudah keluar dari kampung, kemudian beliau istirahat gitu. Nah, di dalam safar ini posisinya sudah safar. Ketika beliau ingin melanjutkan perjalanan, pas dilihat matahari belum sampai tengah, condong ke barat, belum masuk duhur, beliau berangkat aja begitu. Nanti sholat duhurnya diakhirkan di waktu asar gitu. Disebutlah di situ kalau bahasa kita jadinya jamak takhir. Artinya digabungkan waktunya sholat duhur dengan asar di akhir, di sholat yang akhir yaitu asarnya begitu. Nah, gitu. Sehingga menjamak ini juga sah, sudah tegas, penunjukannya kuat adanya sholat jamak, menjamak waktu di dalam sholat ini dari Rasulullah SAW. Begitu juga nanti qasharnya sudah begitu kuat. Sehingga bertemulah antara, kalau begitu di lain qashar juga dijamak, iya akhirnya seperti itu. Kemudian summa nazala, kemudian beliau turun kalau waktu asar, fajama'a bainahuma, menjamak keduanya. Fa in zaghatis syamsu, tetapi apabila sudah tergelincir matahari, qabla an yartahilla, sebelum qabla an yartahilla sholat duhur, sebelum berangkat itu sudah tergelincir matahari, maka beliau sholat duhur, sholat duhur, beliau sholat duhur. Summa rokiba, kemudian berangkat menaiki kendaraan gitu. Ya, sudah bisa Pak ya? Dalam bab ini saya kasih penjelasan dikit saja ya. Wa fi riwayatil Hakim, di dalam riwayat Hakim fil arba'in, di dalam kitab arba'in bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih, sholat zuhra wal asra summa raqiba. Jadi kalau sudah tergelincir matahari, beliau sholat zuhur sekaligus asar, dijamak waktunya, disebutlah dengan jamak takdim karena didahulukan gitu, yang asalnya ditarik di waktu awal yaitu zuhur begitu. Wali Abi Nuaim fi mustakhraj Muslim, kana idza kana fi safar fazalatis syamsu shalat dhuhra wal asra jami'an. Ini lebih tegas lagi menjelaskan bahwa adalah apabila beliau di dalam safar posisinya, fazalatis syamsu,
sudah tergelincir matahari, pas istirahat itu mau berangkat lagi sudah tergelincir matahari, sholat zuhur wal asro, kemudian sholat zuhur sekaligus sholat asar, jami'an dengan dijamak, ya, wal maghriba wal isya'a jami'an, demikian sholat maghrib dan isya secara jamak. Sholat subuh tidak bisa, ya, sholat subuh dijamak dengan apa? Dengan duha, oh nggak bisa, namanya kesiangan atau kerinan kan nantinya gitu. Itu rahimakumullah, mungkin tidak banyak, sedikit-sedikit, waktunya sudah masuk isya sehingga kita harus melanjutkan untuk kewajiban kita sholat isya. Adapun penjelasan tentang ini insya Allah masih beberapa hadis ya yang tersisa sampai nanti masuk bab sholatul Jumu'ah. Ya, habis ini masuk sholat al-Jumu'ah pembahasannya. Ada masih kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hadis lagi insya Allah ya. Bab tentang sholat safar dan marid orang yang sakit ini. Karena kita belum tahu sholat orang sakit bagaimana kan, belum masuk ke situ. Tadi masih bab safar. Ya, demikian. Kalau ada baiknya sesuatu hal yang dipertanyakan, nanti bisa dicatat atau disampaikan lewat WA dan sebagainya supaya nanti saya bisa mengkaji lebih mendalam, lebih leluasa yang dalam mencari referensi atau rujukannya sehingga nanti kita bisa mengambil sikap yang kira-kira bisa memahami ya. Yang kita ambil biasanya khairul umur aussotiha, yang menengah sajalah, jangan terlalu ke kanan, jangan terlalu ke kiri, insya Allah begitu ya. Yang menengah didukung dengan dalil-dalil yang kuat dan tegas, insya Allah demikian ya sikap kita dalam beragama ini, kira-kira seperti itu ya. Yang jelas ada dasaran-dasarannya yang insya Allah didukung dengan Al-Quran dan hadis. Demikian ihwatifillah rahimakumullah yang bisa saya sampaikan. Aku qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.